Halo, kembali lagi di channelku Gensi. Di video kali ini aku akan melanjutkan membacakan sebuah buku yang berjudul Business School karya Robert Kiyosaki. Jadi di video pembahasan kali ini adalah lanjutan dari jaringan sebelumnya, yaitu jaringan 3 nilai 2. Nilai berpindah kuadran, bukan sekedar berganti pekerjaan. Oke, langsung saja, selamat menikmati. Mengapa saya tidak dapat melakukannya sendiri? Saya kemudian ditanya, mengapa saya tidak bisa pindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan sendiri? Jawaban saya adalah, Anda bisa. Tetapi bagi kebanyakan orang, perpindahan itu bukanlah perubahan yang paling mudah. Beberapa orang terkenal yang telah berhasil menjadi besar di kuadran B tanpa bergabung dengan bisnis pemasaran jaringan adalah Bill Gates, pendiri Microsoft, Michael Dell, pendiri Dell Computers, Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, dan banyak yang lain. Jadi itu bisa dilakukan. Namun saya pikir dalam beberapa halaman berikut, Anda akan menemukan kenapa kebanyakan orang tidak berhasil. Mereka gagal melakukan sendiri bukan karena uang saja, tetapi karena harganya mahal bila berhubungan dengan perkembangan mental, emosional, fisik, dan spiritual. Seperti saya telah kemukakan pada bab pembukaan, saya sukses di kuadran B tanpa menggunakan sistem pemasaran jaringan. Itulah sebabnya saya pribadi mengetahui betapa tinggi harganya, bukan saja dalam hal uang. Ketika orang bertanya kepada saya, apakah Anda mulai dari nol? Saya menjawab, ya, saya mulai dari nol. Saya mulai dari nol 3 kali. Saya mengatakan itu karena saya betul-betul mulai dari nol sebanyak 3 kali yang berbeda. Kali pertama, saya mulai dari nol karena saya tidak punya banyak uang ketika saya memulai usaha saya. Kali kedua dan ketiga, saya mulai dari nol karena 2 usaha utama saya yang sebelumnya gagal. Sebenarnya ketika saya 2 kali memulai kembali dari awal, saya ingin memulainya dari nol. Nol itu seperti surga. Nol seperti jauh lebih baik daripada jutaan dolar utang yang saya alami. Utang yang menumpuk karena usaha saya gagal. Membangun diri sendiri lebih penting daripada memperoleh uang. Ketika orang berkata kepada saya bahwa saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi miskin, saya tertawa dan berkata, apakah Anda tahu bagaimana rasanya kehilangan jutaan dolar? Apakah Anda tahu apa akibat kehilangan uang sebanyak itu secara mental, emosional, fisik, dan spiritual? Salah satu alasan saya menganjurkan beberapa perusahaan pemasaran jaringan adalah karena mereka memfokuskan pada rehabilitasi pribadi secara mental, emosional, fisik, dan spiritual. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan semua kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri. Dan saya jamin, kehilangan kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri adalah lebih buruk daripada kehilangan jutaan dolar. Ketika usaha pertama saya gagal, ayah miskin saya sangat sedih, dan saya merasa malu. Ayah kaya saya sebaliknya berkata, jalan terus. Sebagian besar multi-jutawan kehilangan 3 bisnis sebelum melakukan dengan benar. Saya patut bersyukur karena hanya kehilangan 2 bisnis untuk melakukan dengan benar. Tetapi melakukan dengan benar setelah gagal 2 kali merupakan tantangan spiritual dan emosional serta proses membangun kembali. Setelah saya berhasil membangun diri saya kembali secara emosional dan spiritual, uang pun kembali mengalir masuk. Membangun kembali diri sendiri lebih penting daripada mendapatkan uang. Saya menyarankan beberapa bisnis pemasaran jaringan karena mereka benar-benar memfokuskan pada pembangunan atau dalam beberapa kasus pembangunan kembali seseorang sehingga orang itu dapat terus membangun bisnisnya. Kalau hal ini menarik bagi Anda, tugas Anda adalah menemukan perusahaan pemasaran jaringan yang Anda miliki. Program pendidikan yang pertama-tama memfokuskan untuk membangun Anda, bukannya Anda menjual rancangan atau produk perusahaan. Setelah Anda menemukan perusahaan terbaik untuk Anda, tugas Anda adalah melakukan yang terbaik guna membangun kembali diri Anda menggunakan rancangan pendidikan mereka. Mereka hanya dapat memberikan rancangan. Tugas Anda adalah untuk menolong diri sendiri mengikuti rancangan itu. Tidak ada yang dapat menolong Anda jika Anda tidak terlebih dahulu menolong diri sendiri. Anda juga dapat melakukan sendiri, tetapi harap disadari bahwa harga untuk berpindah dari sisi E dan S kuadran ke sisi B dan I kuadran dapat membebani Anda jauh melebihi uang. Bagi orang yang memilih menggunakan sistem pemasaran jaringan untuk membangun bisnis di kuadran B, biaya masuknya jauh lebih rendah, resikonya lebih kecil, dan ada pendidikan serta dukungan untuk membimbing Anda melewati proses pengembangan pribadi ini. Selanjutnya yaitu, pertahankan pekerjaan siang hari Anda.
Ada 3 jenis usaha dalam kuadran B. Ada perusahaan besar yang kita semua sudah pernah mendengarnya, perusahaan seperti Dell Computer atau Hewlett Packard yang berawal dari sebuah kamar asrama dan garasi. Atau Anda bisa membeli waralaba seperti McDonald dan Taco Bell. Jenis bisnis ketiga yang terdapat dalam kuadran B adalah bisnis pemasaran jaringan. Salah satu keunggulan bisnis pemasaran jaringan adalah biaya masuknya yang rendah. Sebuah waralaba seperti McDonald harganya paling sedikit $1 juta saat ini. Jadi kalau Anda mempunyai $1 juta atau bank bersedia meminjami Anda $1 juta, Anda mungkin ingin terjun dan kembali sebuah waralaba. Anda mungkin ingin terjun dan membeli sebuah waralaba. Tetapi kalau Anda tidak punya uang sebanyak itu maupun waktu untuk terjun secara purna waktu mempelajari operasi waralaba, maka bisnis pemasaran jaringan mungkin adalah yang terbaik bagi Anda. Keunggulan besar bisnis pemasaran jaringan adalah Anda dapat tetap berada dalam kuadran E dan S dan memulai bisnis paruh waktu di kuadran B. Dengan cara ini, Anda bisa menggunakan waktu Anda untuk memperoleh pendidikan yang Anda butuhkan tanpa melalui rasa sakit, kesengsaraan, dan resiko finansial yang saya lalui untuk mendapatkan pendidikan saya. Selanjutnya yaitu kekuatan mentor. Saya sering ditanya, bersediakah Anda menjadi mentor saya? Saya menjawab sesopan mungkin dan menyarankan orang itu untuk melihat bisnis pemasaran jaringan karena program bimbingan mereka. Saya semakin menghargai keuntungan yang saya dapat dengan memiliki ayah kaya sebagai mentor. Sebagai guru sekolah, ayah miskin saya tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman untuk mengajari saya apa yang ingin saya ketahui tentang kuadran B dan I. Tanpa ayah kaya, saya terus terang ragu-ragu apakah saya dapat melakukan perjalanan dari sisi kiri ke kuadran sisi kanan. Fungsi utama mentor dalam perusahaan pemasaran jaringan adalah untuk membimbing Anda pindah dari sisi E dan S kuadran ke sisi B dan I. Dan mereka tidak menarik bayaran dari Anda untuk segala waktu yang mereka investasikan dalam menuntun, melatih, dan membimbing Anda. Bimbingan itu tidak ternilai harganya. Kalau Anda suatu saat melihat perusahaan pemasaran jaringan, saya sangat menganjurkan agar Anda melihat mentor di atas orang yang memperkenalkan bisnis itu kepada Anda. Sediakan waktu untuk menemui mereka dan nilailah keputusan mereka untuk membantu Anda melakukan perjalanan dari sisi E dan S ke sisi B dan I. Mentor Anda dalam hidup penting, jadilah pilihlah mereka dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu sebuah peringatan. Seperti yang mungkin telah Anda deteksi, saya mendapati bahwa tidak semua perusahaan pemasaran jaringan sama. Sama halnya dengan apapun juga dalam hidup. Sebagian bagus dan sebagian tidak bagus. Banyak perusahaan pemasaran jaringan baru gagal seperti bisnis biasa yang gagal. Namun alasan utama saya menyampaikan kata-kata peringatan ini adalah karena banyak perusahaan pemasaran jaringan yang menuntun Anda masuk ke kuadran S, bukan kuadran B. Mereka melakukan itu jika mereka hanya memfokuskan pada pengembangan keahlian menjual Anda dan bukan pada seluruh keahlian bisnis yang dibutuhkan untuk berhasil di kuadran B. Cara Anda akan mengetahui bahwa mereka menginginkan Anda berada dalam kuadran S adalah mereka lebih memfokuskan pada pengetahuan produk, keahlian menjual, dan berapa banyak uang yang dapat Anda peroleh. Perusahaan pemasaran jaringan kuadran B sejati akan memfokuskan pada pengembangan diri Anda seutuhnya, bukan hanya sebagian diri Anda yang dapat menjual dan menghasilkan uang untuk orang-orang di atas Anda. Melakukan ini mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu dan banyak orang keluar sebelum mereka benar-benar berubah. Mereka keluar karena mereka hanya ingin mencari uang, bukan berpindah kuadran. Kalau Anda hanya ingin mendapatkan beberapa dolar ekstra, maka jenis perusahaan pemasaran jaringan seperti itu mungkin adalah yang Anda butuhkan. Tetapi bagi mereka yang ingin pindah total dari sisi kiri ke sisi kanan kuadran, Anda harus mencari perusahaan pemasaran jaringan dengan program pelatihan yang jauh melampaui sekedar uang, pengetahuan produk, dan kemampuan menjual. Perlu beberapa lama untuk pindah kuadran. Ketika saya ditanya, perlu waktu berapa lama untuk pindah kuadran? Saya sering menjawab, saya masih berpindah. Maksud saya adalah, pendidikan saya tidak pernah berhenti di kuadran B dan I. Kabar baiknya adalah, semakin pandai saya di kuadran B dan I, semakin banyak uang yang saya dapat dan semakin banyak waktu luang yang saya miliki. Saran saya bagi kebanyakan orang adalah, ambillah keputusan mantap untuk memberi waktu kepada prosesnya paling sedikit 5 tahun. Ketika saya mengatakan ini, saya mendengar banyak orang mengeluh. Jadi kalau 5 tahun tampak seperti selama-lamanya, maka lakukanlah selama 6 bulan. Tetapi setelah Anda bersedia, lakukanlah apapun yang mereka sarankan agar Anda lakukan. Hadirlah setiap pertemuan, semua tahap pelatihan, dan semua pertemuan besar yang Anda bisa.
Alasan saya menyarankan ini adalah karena Anda ingin mulai pindah lingkungan secepat mungkin. Setelah Anda pindah lingkungan, maka sudut pandang Anda mulai berubah. Selanjutnya dimulai dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan sangatlah penting, terutama pada tahap permulaan. Hal ini penting karena orang menghabiskan sebagian besar waktu di kuadran E dan S. Patut disayangkan. Tetapi orang menghabiskan sebagian besar waktu bangunnya di kuadran itu. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran itu, yaitu untuk bekerja, dibanding yang mereka habiskan bersama keluarga. Saya rasa salah satu penyebab kita mempunyai begitu banyak persoalan dengan anak-anak muda saat ini adalah karena terlalu banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada yang mereka habiskan bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi meskipun hal itu mungkin berarti lebih banyak waktu berpisah dengan keluarga pada awalnya, investasikanlah paling sedikit 6 bulan untuk menghadiri apa saja yang Anda bisa. Saya menyarankan ini karena ada kebenaran luar biasa dalam peribahasa. Burung yang sejenis berkelompok menjadi satu. Kalau Anda sudah siap untuk bergerak menuju sisi B dan I, Anda perlu mulai bergaul sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memiliki cara berpikir yang sama dengan cara berpikir yang Anda kehendaki. Saya teringat sebagai anak kecil yang mondar-mandir antar rumah, ayah kaya dan ayah miskin saya. Kedua lingkungan itu sangatlah berbeda. Bahkan pesta-pesta mereka pun berbeda. Sekarang saya mempunyai teman-teman yang bekerja di semua kuadran yang berbeda. Tetapi teman-teman terdekat saya, orang-orang dengan siapa saya menghabiskan waktu bersama, terutama bekerja dari kuadran B dan I. Saya mempunyai banyak teman yang berumur 40-an yang bekerja hanya di kuadran I karena mereka telah menjual bisnisnya dan sekarang ini hanya berinvestasi di bisnis lain. Sungguh menyenangkan mempunyai teman-teman yang punya uang dan waktu luang untuk menikmati hidup. Selanjutnya, uang tetapi tidak waktu luang. Banyak teman saya di kuadran E dan S mempunyai uang, tetapi tidak banyak waktu luang. Banyak yang memperoleh banyak uang, tetapi mereka tidak sanggup berhenti bekerja. Bagi saya, itu berarti mempunyai uang tanpa kebebasan. Itulah sebabnya penting untuk mulai berganti lingkungan, sehingga Anda bisa mulai berpikir seperti orang-orang memiliki atau ingin memiliki uang dan waktu luang. Ada perbedaan pola pikir, dan untuk menemukan pola pikir itu, Anda perlu berganti lingkungan. Secepatnya saya harap. Selama bertahun-tahun, istri saya dan saya bekerja sangat keras membangun bisnis dan berinvestasi. Jadi pada awalnya, kelihatannya kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang sangat sedikit dan kami mempunyai waktu luang yang sedikit. Sekarang, karena investasi yang kami lakukan, kami mempunyai uang dan kami mempunyai waktu luang. Sekarang kami bekerja karena kami ingin, bukan karena kami harus. Dan ini merupakan perbedaan besar. Mengapa 5 tahun? Jadi kalau 6 bulan adalah yang sanggup Anda lakukan saat ini, buatlah komitmen selama 6 bulan. Saya sarankan agar membuat komitmen untuk waktu 5 tahun karena alasan-alasan berikut. Alasan pertama, seperti dikatakan sebelumnya, belajar merupakan proses fisik, dan pembelajaran secara fisik kadang memerlukan waktu lebih lama daripada pembelajaran secara mental. Sebagai contoh, Anda mungkin memutuskan untuk belajar naik sepeda. Tetapi proses belajar secara fisik mungkin makan waktu lebih panjang daripada keputusan mental untuk belajar naik sepeda. Kabar baiknya adalah bahwa sekali Anda belajar secara fisik, Anda umumnya telah mempelajari untuk selamanya. Alasan kedua, pada sisi sebaliknya, melupakan sesuatu yang pernah dipelajari juga merupakan proses fisik. Ada peribahasa yang berbunyi, Anda tidak bisa mengajari anjing tua ketangkasan baru. Syukurlah, kita adalah manusia, bukan anjing. Namun, ada kebenaran dalam berpendapat bahwa semakin tua seseorang, kadang-kadang semakin sulit untuk melupakan sesuatu yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun. Salah satu alasan begitu banyak orang merasa lebih nyaman berada di kuadran E dan S adalah karena mereka merasa nyaman dan terjamin di sana. Mengingat mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar cara berada di sana. Jadi, banyak orang kembali ke sana karena di situ lebih nyaman. Walaupun kenyamanan itu tidak baik bagi mereka dalam jangka panjang. Sediakanlah waktu untuk melupakan maupun untuk belajar. Bagi beberapa orang, bagian tersulit untuk pindah dari sisi kiri ke kuadran sisi kanan adalah melupakan sudut pandang kuadran E dan S. Setelah Anda berhasil melupakan apa yang telah Anda pelajari, saya rasa perpindahan akan berjalan lebih cepat dan lebih mudah. Alasan ketiga, semua ulat kupu-kupu membuat kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Sekolah penerbangan adalah kepompong saya. Saya masuk sekolah penerbangan sebagai lulusan universitas dan keluar sekolah penerbangan sebagai pilot yang siap berangkat ke Vietnam. Jika saya masuk ke sekolah penerbangan sipil, saya sangsi apakah saya siap untuk berperang. Meskipun saya seorang pilot,
Apa yang harus kami pelajari sebagai pilot militer berbeda dengan apa yang harus dipelajari oleh pilot sipil. Keahliannya berbeda, intensitasnya latihannya juga berbeda. Dan kenyataan berangkat ke medan perang pada akhir pelatihan membuat segala sesuatu berbeda. Diperlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan sekolah penerbangan dasar di Florida. Saya menerima sebuah wing atau lencana berbentuk sayap, yang berarti saya adalah seorang pilot. Kemudian dipindahkan ke pelatihan penerbangan lanjutan di Camp Pendleton, California. Di sana kami lebih banyak dilatih untuk bertempur daripada terbang. Saya tidak akan membuat Anda bosan dengan detailnya, tetapi di Camp Pendleton, pelatihan meningkat intensitasnya. Setelah lulus sekolah penerbangan dan menjadi pilot, kami mempunyai waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri pergi ke Vietnam. Untuk mempersiapkan diri, kami terbang terus-menerus. Terbang dalam kondisi yang menguji kami secara mental, emosional, fisik, dan spiritual. Sekitar 8 bulan menjalani program di Camp Pendleton, sesuatu terjadi di dalam diri saya. Dalam sebuah latihan perang, saya akhirnya menjadi pilot yang siap pergi ke medan perang. Hingga saat itu, saya terbang secara mental, emosional, dan fisik. Beberapa orang menyebutnya terbang secara mekanis. Pada suatu latihan mingsi, saya berubah secara spiritual. Misi saya begitu intens dan menakutkan hingga tiba-tiba semua keraguan dan kenakutan saya terusir keluar, dan keberanian saya mengambil alih. Terbang sudah menjadi bagian diri saya. Saya merasa damai dan betah di dalam pesawat terbang. Pesawat terbang adalah bagian diri saya. Saya siap pergi ke Vietnam. Bukannya saya tidak memiliki rasa takut, karena saya merasa takut. Ketakutan yang sama untuk pergi ke medan perang masih ada. Ketakutan yang sama untuk mati atau bahkan lebih buruk lagi, menjadi lumpuh masih ada. Perbedaannya adalah, saya sekarang siap pergi ke medan perang. Keyakinan di dalam diri saya lebih besar dibandingkan perasaan takut. Dan jenis yang sama dari pendidikan yang mengubah hidup ini adalah yang mengubah hidup. Inilah yang saya temukan dalam banyak bisnis pemasaran jaringan. Proses saya untuk menjadi pembisnis dan investor mengikuti proses yang sama seperti menjadi pilot yang siap pergi ke medan pertempuran. Saya mengalami kegagalan 2 kali dalam bisnis sebelum saya tiba mempunyai jiwa. Sebelum saya tiba-tiba mempunyai jiwa. Jiwa yang sering disebut jiwa wira swasta merupakan jiwa yang membuat saya tetap berada pada sisi B dan I. Tidak peduli beberapa sulit keadaan, saya tetap berada pada sisi B dan I, bukan menyelinap kembali ke keamanan dan kenyamanan sisi E dan S. Dapat saya katakan bahwa saya memerlukan waktu 15 tahun guna memperoleh keyakinan untuk merasa nyaman di kuadran B. Saya masih menggunakan rencana 5 tahun. Ketika saya memutuskan untuk mempelajari sesuatu yang baru, sebagai contoh berinvestasi di real estate, saya masih memberikan kepada diri sendiri waktu 5 tahun untuk mempelajari prosesnya. Ketika saya ingin belajar cara berinvestasi di saham, sekali lagi saya memberikan waktu kepada diri sendiri 5 tahun untuk mempelajari prosesnya. Banyak orang berinvestasi 1 kali, rugi beberapa dolar, kemudian berhenti. Mereka berhenti setelah melakukan kesalahan pertama, dan karena itu mereka gagal belajar. Ayah kaya saya sering berkata, pemenang sejati tahu bahwa kekalahan adalah bagian dari proses untuk menang. Hanya orang-orang yang kalah dalam hidup yang berpikir bahwa para pemenang tidak pernah kalah. Orang yang kalah atau pecundang adalah orang yang bermimpi untuk menang dan melakukan semua hal yang mungkin untuk menghindari melakukan kesalahan. Saya masih memberikan waktu 5 tahun kepada diri sendiri untuk melakukan sebanyak mungkin kesalahan. Saya melakukan ini karena saya tahu bahwa semakin banyak kesalahan yang saya lakukan dan belajar darinya, saya menjadi semakin pintar dalam 5 tahun. Kalau saya tidak melakukan kesalahan dalam 5 tahun, maka saya tidak lebih pandai dibanding 5 tahun yang lalu. Saya hanya 5 tahun lebih tua. Kurva belajar. Ketika orang berbicara tentang kurva belajar, banyak orang yang menggambarkan grafik tampak seperti ini. Dari kolom X adalah waktu dan kolom Y adalah pengalaman. Sifat kurva belajar. Tetapi kalau Anda melihat sifat kurva belajar, itu bukanlah kurva belajar yang diciptakan manusia. Untuk melihat sifat kurva belajar, yang harus Anda lakukan adalah memperhatikan anak burung yang belajar meninggalkan sarang untuk pertama kalinya. Cara anak burung meninggalkan sarang dan belajar terbang ditunjukkan dalam diagram berikut. Jadi dalam gambar ini yaitu proses anak burung belajar terbang. Inilah sifat kurva belajar yang benar. Banyak orang berpikir bahwa kurva belajar pengetahuan naik, dan memang demikian. Itulah gambaran populer dari kurva belajar yang diciptakan manusia untuk diri sendiri. Namun, kalau Anda melihat kurva belajar alamiah, atau yang saya sebut kurva belajar emosional, kurva belajar itu mula-mulanya turun sebelum mengarah ke atas lagi. Banyak orang tidak mau mengalami turunnya perasaan sebelum mereka merasakan kegembiraan terbang. Kebanyakan orang tidak sukses dalam hidup mereka karena mereka tidak bersedia melewati periode ketidakpastian pribadi dan frustasi emosional ini.
Ini terjadi pada banyak orang karena kita belajar di sekolah bahwa kesalahan itu jelek dan harus dihindari. Jadi kita meninggalkan sekolah, duduk di dalam sarang kuadran E dan S, dan tidak pernah belajar terbang. Beberapa nilai-nilai terpenting dari beberapa sistem pelatihan pemasaran jaringan adalah bahwa mereka, pertama, mendorong Anda untuk meninggalkan sarang bukan menjadi karyawan yang setia. Yang kedua, mempunyai program untuk menopang Anda selama masa ketakutan, ketidakpastian, dan kekecewaan. Yang ketiga, mempunyai mentor yang telah menempuh pendidikan, Yang ketiga, mempunyai mentor yang telah menempuh perjalanan sendiri dan mendorong Anda untuk mengikutinya. Yang keempat, tidak akan membuat Anda tidak lulus seperti di sekolah atau memecat Anda seperti yang dilakukan dalam bisnis. Kalau Anda menempuh perjalanan dengan kecepatan yang paling sesuai untuk Anda, dan yang kelima adalah menginginkan Anda berhasil mencapai sisi yang lain. Selanjutnya, lebih baik ketimbang pindah-pindah kerja. Bukankah lebih baik mengambil resiko berpindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan tanpa jaminan daripada menghabiskan hidup Anda memegang teguh keamanan kerja, atau berpindah-pindah kerja, atau tetap melakukan suatu pekerjaan sehingga Anda akhirnya terlalu tua untuk bekerja? Nilai membimbing orang melintasi kuadran merupakan layanan sangat penting yang diberikan oleh banyak perusahaan pemasaran jaringan. Di pembahasan selanjutnya adalah jaringan 4, yaitu nilai 3, nilai akses ke bisnis kuadran B, tanpa biaya tinggi untuk membangun dan mempertahankan bisnis.